Apakah boleh membicarakan sifat-sifat jelek dan penyakit hati saudara muslim dan saudara seiman dengan istri kita? Apakah yang termasuk penyakit hati dalam diri kita? Jadi begini, ada gibah hukum asalnya haram. Tatkala kita menceritakan kejelekan saudara kita, namanya kita sedang bergibah. Iya atau tidak? Gibah adalah zikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan keburukan saudara yang dia tidak suka. Kita ceritakan. Meskipun kita cerita sama istri kita, berarti kita dan istri kita sedang menggibah saudara kita. Tetapi kalau dalam gibah tersebut ada kemaslahatan, contoh kita gibahi tetangga. Tetangga kemarin begini-begini. Ya, ini namanya kita gibah dalam rangka bagaimana menghadapi tetangga kita yang buruk ini. Maka ini tidak mengapa. Paham? Adapun yang sekedar cerita kejelekan orang tanpa ada maslahat, maka enggak boleh. Contoh misalnya, ada adik kita yang nakal misalnya, maka saya pun gibah adik saya ke ibu saya. Mak, ini gimana adik kita, mak? Begini. Kita gibahi adik tapi ada tujuannya. Maka ini tidak mengapa. Maka seorang tahu diri, dia bergibah ini ada tujuannya atau hanya sekedar untuk apa? Bumbu dalam pembicaraan. Kalau yang sekedar sebagai bumbu pembicaraan, maka ini jelas dosa besar. Tapi kalau ada tujuan di balik itu dalam rangka mensikapi orang yang buruk ini, maka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa kalau ada tujuannya. Allah alam bisawab. Ustaz, bagaimana cara membedakan sombong dan mengajak? Karena saya sering memposting tentang kajian di sosial media karena untuk mengajak orang lain. Yang tidak ada beda secara zahir, ya. Yang bisa membedakan hanyalah hati, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan berarti melarang orang posting ibadah secara total, tidak. Ada orang mungkin dia posting dia sedang umroh. Tujuannya dia untuk apa? Untuk menarik orang lain supaya terpacu juga untuk umroh seperti dia. Kalau niatnya untuk mengajak, maka tidak mengapa. Tetapi dia harus cek dirinya, benarkah niatnya untuk mengajak atau untuk pamer? Kamu niatnya apa? Untuk mengajak, Ustaz. Benar untuk mengajak? Ya sekalian riya, Ustaz. Nah, ini bahaya. Sekalian riya itu yang bahaya. Tapi kalau benar-benar dia ingin mengajak orang, dan itu tipis ya ikhwan, tipis sekali. Kalau niatnya benar-benar untuk mengajak, tidak ada masalah. Riya itu masalah hati. Kita ini tujuannya di sini bukan untuk nuduh orang riya, tapi untuk diri kita, hati-hati. Kalau ada orang pamer, urusannya dengan Allah. Mungkin dia ikhlas, kita nggak tahu. Tapi kita untuk diri kita, jangan sampai kita seperti itu, jangan sampai kita riya, hati-hati. Ana sering jengkel kepada teman atau bahkan kepada keluarga saya jika mereka melakukan atau mendapatkan kesenangan dunia sehingga membuat mereka lalai dalam ibadah. Pertanyaannya, apakah boleh hasad kepada orang yang membuat mereka lalai dalam ibadah? Tidak. Jadi hasad kalau itu jengkel berarti bukan karena kenikmatan, tapi jengkel karena kenikmatan yang membuat apa? Lalai. Maka itu bukan hasad. Ya, jadi kita jengkel karena kenikmatan itu membuat lalai dia. Itu bukan hasad. Tapi kalau tahu-tahu dia dapat kenikmatan kita jengkel, ya itulah hasad. Apa sebabnya kita jengkel? Apa dia salah? Enggak. Karena dia baru beli mobil baru. Dia baru beli mobil baru kok saya jengkel? Ya itulah hasad. Itulah hasad. Ya, tapi kalau ternyata mobil baru tersebut buat dia bermaksiat, kita jengkel dari sisi maksiatnya, bukan dari mobil barunya. Doa apa Ustaz untuk segera diberi jodoh yang terbaik dari Allah? Ini suara hati yang paling dalam ya. Silakan berdoa, salat malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Indonesia boleh. Tetapi di antara doa yang untuk dapat istri yang salehah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena di antara tafsiran doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia, dan di antara kebaikan dunia yang paling top istri salehah, istri salehah. Jadi berdoa kepada Allah agar diberikan istri yang salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku hasanah di dunia. Hasanah maksudnya istri yang salehah. Meskipun namanya bukan hasanah ya. Jadi berdoa kepada Allah. Jangan lupa salat malam ya. Saya yakin kita khususkan kepada Allah. Ada orang tiap hari salat malam, 1 bulan dia salat malam terus. Tiap hari menangis minta kepada Allah. Masa Allah tidak kabulkan? Tidak ada susahnya Allah mengabulkan doanya, kecuali memang ada mudarat. Kalau Allah kabulkan nanti orang ini begini. Kalau dapat istri cantik dia malah ujub, mending kasih yang jelek-jelek aja. Maksud saya kalau kita salat 1 bulan salat malam terus berdoa, insya Allah Allah kabulkan. Tidak ada susah bagi Allah memberikan. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Ya, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fas'aluni. Seandainya kalian seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir semuanya berkumpul dalam satu dataran. Semuanya minta kepadaku. Semuanya mohon, kamu minta apa? Ya Allah minta ini terus. Gantian kamu lagi. Kata Allah, fa ataitu kulla wahidin mas'alata. Kemudian saya kabulkan seluruh permintaan mereka, tidak akan mengurangi perbendaharaan kekayaanku sama sekali, kecuali seperti jarum dimasukkan di air kemudian diangkat, yang tersisa pun hanya sedikit di jarum, itu pun menetes kembali. Jadi mudah bagi Allah, tinggal bilang apa, kun fayakun. Maka seorang berdoa kepada Allah, Allah nyarikan ente jodoh gampang atau susah? Gampang, tinggal ente salat malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kalau sudah dapat jodoh kemudian jangan tinggalkan salat malam. Terus salat malam. Ustaz mau bertanya, apakah hasad dapat menyebabkan ain terhadap orang lain? Iya, benar. Ain bisa terjadi dengan dua sebab. Pertama, karena hasad. Yang kedua, karena pandangan kagum tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita kalau bawa anak kita mungkin tampan, anak kita mungkin bersih, kita doain. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Doakan. Ya kadang anak-anak kita bawa kumpul banyak orang lihat, lucunya, pulang-pulang sakit. Iya, karena mereka waktu muji tidak mengucapkan apa? Subhanallah atau Masya Allah, Tabarakallah, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan itu sumber terjadi penyakit ain ya. Atau dengan pandangan hasad ya. Ya. Makanya kita berdoa, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad. Kita baca dalam zikir pagi, zikir petang. Insyaallah Allah jaga kita dari orang yang hasad. Ini banyak yang bertanya, Ustaz apakah saya hasad? Apakah saya hasad? Dia cek aja sendiri. Cek aja, benar. Pokoknya kalau sebab ente jengkel itu gara-gara kenikmatan tok, berarti itulah hasad. Tapi kalau ente jengkel karena dia begini, berarti itu hasad plus. Antum cek, kalau ternyata karena itu bukan karena kenikmatan murni, berarti bukan hasad. Ya. Karena dia dapat dia kerja naik pangkat, saya jengkel. Kenapa? Karena dia itu enggak layak, terus dia makan gaji buta, dia begini. Ente cek, ente jengkelnya karena apa? Karena makan gaji butanya atau karena dia naik pangkat? Ustaz, jika kita sholat sunnah di rumah sengaja di depan istri dan anak dengan tujuan memberikan contoh, apakah termasuk riya? Jawabannya tidak sama sekali. Bahkan di antara sunnahnya adalah sholat sunnah di rumah. Di antara hikmahnya agar memotivasi anak-anak lihat, oh bapak saya sholat. Mungkin tanya, habis sholat apa lagi? Itu kan sudah sholat. Ini sholat sunnah. Terbetik dalam benak mereka, masuk dalam hard disk mereka bahwasanya bapak saya juga sholat sunnah. Nah, kadang-kadang kita baca Quran depan anak-anak supaya motivasi. Ayo baca Quran, ada masalah. Untuk kemungkinan riya sama anak istri kecil. Saya ulangi. Kemungkinan untuk riya sama anak dan istri itu sangat kecil. Kalau sama teman-teman besar kemungkinan potensi riyanya besar. Tapi kalau untuk anak, istri, orang tua itu kecil. Potensinya ada tapi kecil. Di dalam Al-Quran selalu Allah mengucapkan kata istri-istrimu. Apakah berarti istri kita harus lebih dari 2? Enggak. Ini sudah tahu nanya. Maksudnya apa? Jelas ya enggak lah. Istri satu itu sudah ini. Qanaah. Kalau mau ya silakan tambah. Itu sila urusan masing-masing. Ustaz, saya mau bertanya tentang kunut dalam subuh. Itu yang saya tahu boleh dilakukan dan tidak. Tapi saya pernah sholat saat itu imam masjid lupa baca kunut dan dia melakukan sujud sahwi. Apakah itu perlu dilakukan? Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menganggap kalau orang yang terbiasa kunut subuh, meskipun kunut subuh sunnah tidak wajib, terus dia lupa, maka dia boleh sujud apa? Sahwi. Pendapat mazhab Syafi'i. Apakah ketika kita giat beramal dan berdoa agar hajat kita terkabulkan dan akhirnya terkabulkan, apakah berarti kita beramal karena dunia? Bukankah Allah menyuruh kita untuk minta kepada Allah? Kita tidak. Fabtagu indallahi rizqa. Kata Allah, mintalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, berdoalah kepadaku. Kita saja tanpa beribadah kita minta kepada Allah boleh. Apalagi kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Ya. Jadi enggak ada masalah ya, kita beribadah supaya hajat kita dikabulkan, enggak ada masalah ya. Tetapi jangan itu dijadikan sebagai tujuan utama. Tujuan kita beribadah utama adalah untuk mencari darul akhirah. Dan kita mencari akhirat. Sekaligus kita minta dunia enggak ada masalah. Kita sholat malam, setelah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya mudahkan saya untuk lulus kuliah. Sungguh berat sekali biaya kuliah ini ya, dan seterusnya. Boleh-boleh saja. Terus kita meminta sama siapa? Justru kita minta kepada Allah, itulah tauhid. Itulah apa? Tauhid. Tapi jangan kita hanya meminta dunia saja. Makanya Allah mengatakan, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku dunia, maka tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Dan di antara mereka ada yang berkata, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di mana? Di akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka jahanam. Sama seperti orang bersedekah, niatnya harus pahala akhirat. Tapi kalau dalam hatinya agar hartanya berkah ditambah oleh Allah, boleh saja. Tetapi tujuan utama harus apa? Akhirat. Tidak boleh kalau tujuan utamanya semata-mata untuk dunia. Semata-mata untuk dunia. Tok tidak terpikirkan dalam dirinya ada ganjaran akhirat, maka ini yang tidak boleh. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Ya. Bagaimana hukumnya sholat sambil jalan karena orang yang dijadikan sutra pergi? Siapa suruh jadikan dia sutra? Kalau memang kebetulan ada di depan kita, dia pergi, ya sudah kita situ saja. Apalagi kalau harus berjalan sampai 2 langkah, 3 langkah, tidak usah. Ya. Kalau ternyata dekat sekali, ya cuma 1 langkah, tidak apa-apa kita maju satu langkah. Tapi kalau harus 2 langkah, tidak usah, kita tetap aja di situ. Ya. Kalau ada orang lewat, maka kita apa? Tahan. Kalau orang lewat, kebetulan sutranya sudah pergi. Apakah kuliah di Fakultas Hukum Tauhid? Kalau seorang kuliah di Fakultas Hukum yang itu bukan hukum Islam, kalau niat dia di kemudian hari bisa bermanfaat untuk memperbaiki hukum tersebut, ya. Karena ada orang sederhana, jadi masuk dalam suatu undang-undang, dia tidak bisa merubah secara total. Dia bisa merubah sedikit-sedikit menuju kepada kebaikan. Maka itu juga sudah termasuk bernahi mungkar. Karena bernahi mungkar itu 2 tingkatan. Tingkatan pertama yang terbaik adalah menghilangkan kemungkaran secara total. Adapun yang kedua mengurangi kemungkaran. Ya, terkadang kita tidak bisa merubah satu hukum menjadi murni hukum Islam. Tapi terkadang seorang menjalankan hukum tersebut, dia tahu ini hukum bukan hukum Islam. Tetapi daripada tidak ada hukum sama sekali lebih parah. Contoh saya tanya sama antum, kalau ada orang mencuri, hukum Islam diapain? Dipotong tangan. Kalau antum taruh simpan di polisi di penjara, itu hukum Islam atau bukan? Bukan. Lebih bagus mana? Itu pencuri di penjara atau dibiarkan saja karena enggak ada hukum Islam, ya sudah kamu bebas. Bagus yang mana? Di penjara atau dibiarin aja? Ya di penjara lebih bagus ya. Meskipun kita itu bukan apa? Bukan hukum Islam, tapi itu mending. Dan kita yakin itu salah, yang benar harusnya dipotong tangan sesuai dengan hukum Islam. Tapi daripada kemudian dibiarkan, lebih parah lagi. Ya. Maka kalau dia niatkan belajar hukum dalam rangka menegakkan hukum, ya, dan dia tahu ini yang terbaik daripada yang tidak ada, daripada tidak ada ini yang bisa dilakukan, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Maka mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau dia belajar dalam rangka untuk menyalah-nyalakan hukum Islam, ini kekufuran. Menganggap ini hukum yang terbaik, mengatakan hukum Islam tidak bisa diterapkan, mengatakan hukum Islam dihina-hina, maka itu kekufuran. Maka tergantung orang yang belajar di situ. Maksud tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau tujuannya kemudian untuk menjadi pengacara, untuk membela kebatilan, ya semakin dia bisa bela penjahat, semakin duitnya banyak. Wah ini repot. Nerakanya semakin dalam. Ya. Tapi kalau dia ingin jadi pengacara yang jujur, yang membela orang yang benar, ya ini bagus, dia membela kebenaran. Betapa banyak hakim yang adil memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Meskipun hukum yang dilakukan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi daripada hukum yang lebih parah. Sekarang seperti seorang masuk dalam hukum. Kemudian ada orang ingin melegalkan khamar, orang ingin melegalkan LGBT, orang ingin melegalkan. Ya kalau dia punya kedudukan dia bisa tahan itu. Ya dia bisa tahan. Dia bisa tahan. Ya saya katakan tadi,
Mengingkari kemungkaran dua tingkatan. Pertama, kemungkaran tersebut hilang, ini yang sangat diharapkan. Yang kedua, meminimalkan kemungkaran. Itu juga termasuk dari mengingkari kemungkaran. Dalam kaidah usul fikih, irtikabu akhafidz dhararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Ustaz, teman saya punya utang, tapi sudah terbayarkan. Uang yang saya pinjamkan waktu itu adalah gaji saya tatkala masih kerja di bank. Dan kini saya telah resign. Pertanyaannya, halalkah uang yang telah kembali tersebut? Ya halal, tidak ada masalah. Kata Allah setelah ayat tadi, ya, kata Allah dalam surat tadi Al-Baqarah ayat berapa? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlul riba wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah. Barang siapa yang telah datang peringatan kepadanya tentang bahaya riba, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, bagi dia apa yang telah lalu. Gaji-gajinya semua halal, enggak ada masalah. Wa man ada, tapi barang siapa yang kembali lagi, itu yang terancam. Ya, faulaika ashabun nar. Ya. Maka itu yang berbahaya kalau kemudian dia ya kembali lagi kepada riba tersebut. Tadi surat Al-Baqarah berapa? 275. Lihat. Perhatikan ayat terakhir, kata Allah di situ, ya. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih, barang siapa yang telah datang nasihat dari Rabbnya, fantaha, kemudian dia berhenti, falahu masalah, bagi dia yang telah lalu yang dia kerjakan. Tidak ada masalah. Boleh dijadikan modal, boleh untuk kawin, boleh untuk yang lainnya. Wa amruhu ila Allah, dan perkaranya kepada Allah. Wa man ada, barang siapa yang kembali, faulaika ashabun nar, maka itulah penghuni neraka Jahannam. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Apakah Ustaz puasa Daud sehingga tidak puasa hari ini? Enggak, saya tidak puasa hari Senin. Saya lagi safar, ya. Saya lagi safar. Mau tahu saja ibadah Ustaz. Kalau saya pun puasa, saya tahu puasa qadha, antum enggak tahu. Manakah pengucapan yang benar? Insya Allah atau insya Allah? Yang benar insya Allahu. Insya'a itu artinya jika. Insya itu itu jika. Sya'a artinya berkehendak. Allahu artinya jika Allah berkehendak. Adapun tulisannya bebas saja, yang penting bacanya insya Allah. Saya tulis i titik Allah, orang juga paham. Tulisan itu dibuat untuk bisa dibaca. Orang tulis macam-macam, ada tulis ini salah tulisannya. Yang penting bacanya benar, insya Allah. Paham? Insya Allah, ya. Artinya jika Allah berkehendak. Bagaimana jika kita memajukan surat resign dari bank dan belum keluar putusan dari atasan, lalu kita meninggal? Apakah termasuk karyawan bank? Iya, masih termasuk karyawan bank. Iya. Tapi masalah benar, ini kan belum dipecat, ya. Tetapi urusan dosa ya, endaklah antum sudah berusaha kan? Sudah berusaha, sudah maju, tapi belum dipecat. Kalau status ya masih karyawan bank, benar. Jika ada orang kafir yang berbuat baik, maka bagaimana balasannya? Jika orang kafir tersebut akhirnya masuk Islam, maka seluruh kebaikannya akan dicatat sebagai pahala. Jika orang kafir tersebut ternyata tidak masuk Islam, maka nerakanya agak naik-naik dikit. Kalau ternyata dosanya banyak, nerakanya semakin di bawah. Makanya Allah mengatakan adab terhadap orang kafir, mereka diadab sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Seperti perkataan penghuni surga kepada penghuni neraka Saqar, "Ma salakakum fi Saqar?" Apa yang buat kalian terjerumus dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat. Mereka kafir, tidak salat. Wa lam nut'imul miskin. Kami juga tidak beri makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumil. Kami dahulu mendustakan hari kiamat. Jadi di antara dosa yang mereka lakukan, tidak salat, tidak kasih makan orang miskin, mendustakan hari kiamat. Semakin banyak, semakin dalam apa? Nerakanya.
Allah Maha Adil. Tidak sama orang kafir yang baik dengan orang kafir yang bengis, tidak sama. Jika ada hadis yang pernah saya baca tentang larangan jual beli dalam masjid, yang saya tanyakan, bagaimana kalau sekarang transaksinya secara online dalam masjid? Tidak boleh. Tidak berkah. Kalau mau transaksi keluar masjid bukan dibuat untuk transaksi jual beli.